Saudara-saudara yang dikasihi Yahweh, dunia hari ini sedang berdiri di ambang pengenapan besar dari janji yang telah diucapkan ribuan tahun lalu kepada seorang bernama Abraham. Janji yang menjadi dasar dari seluruh sejarah Israel dan rencana keselamatan umat manusia. Namun dunia, bahkan banyak orang yang mengaku percaya, tidak menyadari satu fakta besar, bahwa hingga saat ini, hanya sekitar 30% tanah janji Yahweh yang sudah terwujud di bawah kekuasaan bangsa Israel. Artinya, 70% janji itu belum digenapi. Dan ketidaktahuan ini bukan kebetulan, karena di baliknya tersembunyi rahasia besar yang berhubungan langsung dengan akhir zaman dan pemerintahan Yeshua HaMasiah di bumi. Yahweh sendiri berfirman dalam Kejadian 15 ayat 18, "Kepada keturunanmu telah kuberikan negeri ini, dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, sungai Efrat." Janji ini bukan janji manusia, tetapi perjanjian kekal dari Yahweh yang diikat dengan darah korban dan disahkan oleh dirinya sendiri. Itu sebabnya tidak ada satupun bangsa di bumi yang dapat membatalkan, menunda, atau menggagalkan penggenapan janji tersebut. Janji ini melewati waktu, kerajaan, bahkan penindasan, karena berasal dari kehendak kekal Yahweh sendiri. Ia berkata, "Aku akan menjadi Elohimmu, dan keturunanmu akan memiliki negeri itu selama-lamanya." Jika kita lihat batas wilayah yang dijanjikan Yahweh kepada Abraham, maka cakupannya luar biasa luas, dari sungai Mesir di barat hingga sungai Eufrat di timur. Artinya, wilayah janji itu mencakup bukan hanya Israel modern hari ini, tetapi juga Gaza, seluruh tepi barat, Lebanon, sebagian besar Yordania, bagian barat Suriah, bahkan sebagian Irak dan Mesir bagian utara. Tanah ini mencakup sekitar 300 hingga 350 ribu kilometer persegi. Namun dari semua wilayah itu, bangsa Israel modern baru menempati kurang lebih 20 hingga 25%. Inilah sebabnya kita katakan 70% tanah janji Yahweh masih belum terwujud sepenuhnya. Banyak orang bertanya, jika Yahweh berjanji, mengapa belum semuanya digenapi? Jawabannya jelas dalam firman. Dalam Keluaran 23 ayat 30, Yahweh berkata kepada bangsa Israel, "Sedikit demi sedikit, aku akan menghalau mereka dari hadapanmu, sampai engkau bertambah banyak dan dapat memiliki negeri itu." Yahweh tidak pernah gagal. Ia menunda penggenapan penuh karena rencananya berlapis. Ada proses penyaringan iman, ada masa ujian bagi bangsa Israel, dan ada waktu ilahi yang menunggu munculnya Raja Damai Sejati, yaitu Yeshua HaMasiah, yang akan memerintah dari Yerusalem. Gaza, yang hari ini menjadi pusat konflik dunia, sebenarnya termasuk dalam tanah yang dijanjikan Yahweh kepada Israel. Dalam Yosua 13 ayat 2 dan 3, Gaza disebut sebagai salah satu dari 5 kota orang Filistin yang seharusnya menjadi bagian warisan Israel. Namun bangsa itu tidak menaklukkannya secara penuh. Maka hingga kini, Gaza menjadi simbol dari tanah janji yang belum digenapi. Tempat pertempuran rohani antara terang dan gelap. Apa yang kita lihat hari ini bukan sekadar konflik politik, tetapi manifestasi dari peperangan rohani untuk penggenapan janji Yahweh di bumi. Gaza, yang hari ini menjadi pusat konflik dunia, sebenarnya termasuk dalam tanah yang dijanjikan Yahweh kepada Israel. Dalam Yosua 13 ayat 2 dan 3, Gaza disebut sebagai salah satu dari 5 kota orang Filistin yang seharusnya menjadi bagian warisan Israel. Namun bangsa itu tidak menaklukkannya secara penuh. Maka hingga kini,
Gaza menjadi simbol dari tanah janji yang belum digenapi. Tempat pertempuran rohani antara terang dan gelap. Apa yang kita lihat hari ini bukan sekadar konflik politik, tetapi manifestasi dari peperangan rohani untuk penggenapan janji Yahwe di bumi. Sekalipun bangsa-bangsa bersatu menentang Israel, rencana Yahwe tidak akan gagal. Mazmur 2 berkata, "Bangsa-bangsa mengamuk dan raja-raja bersekongkol melawan Yahwe dan yang diurapinya. Tetapi Yahwe yang bersemayam di surga tertawa. Ia akan menegakkan kerajaannya di Sion, yaitu Yerusalem. Maka setiap upaya untuk menghapus Israel atau membagi tanahnya akan berakhir dalam penghakiman. Tanah itu bukan milik politik, bukan milik agama, tetapi milik Yahwe sendiri yang telah menandatanganinya dengan darah perjanjian." Tanah janji bukan sekedar soal wilayah fisik, ia adalah simbol dari pemerintahan ilahi di bumi. Israel dipilih bukan karena lebih hebat, tetapi karena menjadi wadah bagi janji penebusan melalui Yeshua HaMashiach. Dan seperti janji kepada Abraham bersifat kekal, begitu pula penggenapannya akan kekal. Itu sebabnya tidak ada batas waktu manusia yang bisa menghapus hak itu. Bahkan ketika Israel tercerai-berai selama 2000 tahun, Yahwe tetap menjaga mereka. Tahun 1948 hanyalah awal, bukan akhir. Tanah janji itu akan digenapi sepenuhnya ketika Raja Kebenaran memerintah. Ketika Yeshua HaMashiach datang kedua kali, ia akan memerintah dari Yerusalem sebagai Yahwe yang nyata di bumi. Pada masa itulah, seluruh tanah perjanjian akan berada di bawah kuasanya. Nabi Zakaria berkata, Yahwe akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada masa itu, batas wilayah dari sungai Mesir hingga Efrat akan menjadi milik Israel sepenuhnya. Tidak akan ada lagi perang, tidak ada lagi penolakan, sebab seluruh bumi akan tunduk kepada Raja Damai. Inilah penggenapan penuh janji Yahwe yang belum terwujud selama ribuan tahun. Dunia hari ini sibuk berbicara tentang politik, konflik, dan perjanjian perdamaian, tetapi tidak mengerti bahwa semua itu hanyalah bayangan dari rencana kekal Yahwe. Ketika para pemimpin dunia menekan Israel untuk menyerahkan tanahnya, mereka sebenarnya sedang menentang kehendak ilahi. Karena tanah itu bukan milik diplomasi manusia, melainkan milik perjanjian darah. Dunia tidak tahu bahwa 70% tanah janji itu belum digenapi karena menunggu saat pemerintahan Yesua. Inilah rahasia besar yang dunia abaikan. Janji Yahwe masih hidup dan akan digenapi di hadapan mata seluruh bangsa. Setiap peperangan di Timur Tengah, setiap goncangan di Yerusalem, bukanlah kebetulan. Semua adalah bagian dari proses penyusunan akhir zaman. Yeshua sendiri telah menubuatkan bahwa bangsa-bangsa akan berkumpul melawan Yerusalem. Tetapi di tengah kegelapan itu, cahaya janji Yahwe mulai tampak. Ia sedang mempersiapkan bangsanya, menata ulang batas-batas tanah janji, dan memanggil umatnya untuk sadar bahwa waktu penggenapan sudah dekat. Inilah masa di mana sejarah, nubuatan, dan kekuasaan Yahwe bertemu menjadi satu kenyataan besar di bumi. Nabi Yehezkiel menubuatkan bahwa pada akhir zaman, Yahwe akan membawa kembali bangsa Israel dari segala penjuru dunia ke tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Ia berfirman, "Aku akan membawa kamu kembali ke tanah Israel, dan kamu akan memiliki tanah itu." Kembalinya bangsa Yahudi ke tanah leluhur itu sejak tahun 1948 bukan kebetulan, melainkan tahap pertama dari pengumpulan besar-besaran
yang akan berujung pada pemulihan penuh wilayah perjanjian. Yahwe sendiri sedang menuntun sejarah agar janji yang pernah diucapkan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub segera digenapi. Namun setiap langkah Israel untuk memperluas wilayahnya selalu dihadang oleh tekanan internasional. Resolusi PBB, perjanjian damai, dan ancaman perang hanyalah cara dunia menolak penggenapan firman. Nabi Yoel sudah menulis, "Aku akan mengumpulkan semua bangsa dan membawa mereka ke lembah Yosafat untuk diadili, karena mereka telah membagi tanahku." Dunia tidak sadar bahwa upaya membagi tanah Israel adalah tantangan langsung terhadap otoritas Yahwe. Semakin dunia menentang, semakin nyata tanda bahwa waktu penghukuman dan pemulihan sedang mendekat. Yerusalem bukan kota biasa. Ia adalah pusat dari seluruh rencana ilahi. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa firman Yahwe akan keluar dari Sion dan hukum dari Yerusalem. Itulah sebabnya semua bangsa berebut kendangi atas kota itu, karena di sanalah singgasana pemerintahan Yeshua akan ditegakkan. Yerusalem adalah jam rohani dunia. Setiap guncangan di kota itu menandakan pergeseran besar dalam rencana kekal Yahwe. Dan ketika Yerusalem kembali menjadi pusat perhatian dunia, ketahuilah bahwa waktu pemerintahan Raja Damai sudah dekat. Yesua telah memperingatkan bahwa sebelum kedatangannya akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi. Gempa, perang, kelaparan, dan ketakutan di antara bangsa-bangsa. Semua itu sedang terjadi di depan mata kita. Namun, di balik semua goncangan itu, Yahwe sedang menggerakkan penggenapan janjinya kepada Abraham. Tanda-tanda ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan umat pilihan agar sadar bahwa waktunya hampir genap. Tanah janji yang belum terwujud akan menjadi bukti bahwa firman Yahwe tidak pernah gagal. Umat Yeshua di seluruh dunia bukan hanya penonton. Kita adalah bagian dari rencana besar ini. Rasul Paulus berkata bahwa kita adalah keturunan rohani Abraham melalui iman. Maka janji itu juga menyentuh kita, bukan dalam bentuk tanah duniawi, tetapi dalam warisan kerajaan sorga yang akan turun ke bumi ketika Yeshua memerintah. Saat itu, umat kudus akan memerintah bersamanya. Karena itu, setiap kali kita berdoa agar kehendak Yahwe jadi di bumi seperti di sorga, kita sebenarnya sedang memanggil penggenapan janji Abraham. Tetapi, sebelum penggenapan penuh itu, Alkitab menubuatkan munculnya pemerintahan global yang akan menentang Israel dan menipu dunia. Pemerintahan itu dikenal sebagai kerajaan antikristus. Ia akan menawarkan perdamaian palsu di Timur Tengah, mengatur pembagian tanah Israel, dan menipu banyak orang dengan janji keadilan duniawi. Namun, di balik topeng itu, ia sedang mempersiapkan perang terakhir melawan Yerusalem. Semua itu harus terjadi agar rencana Yahwe digenapi, dan dunia melihat siapa yang sesungguhnya berkuasa atas bumi ini. Nabi Zakaria menulis bahwa pada akhir zaman, semua bangsa akan mengerahkan tentaranya ke Yerusalem. Itulah yang disebut perang Gog dan Magog atau Armageddon. Tapi Yeshua HaMasyiah akan turun di atas Gunung Zaitun dan gunung itu akan terbelah dua. Ia akan mengalahkan semua bangsa dengan napas mulutnya. Setelah itu, tanah dari sungai Mesir sampai Efrat akan disucikan dan diberikan kembali kepada Israel. Tidak lagi dengan peperangan manusia, tetapi dengan kuasa raja atas segala raja. Inilah momen ketika 70% janji Yahwe digenapi sepenuhnya. Karena umatnya Israel akan dipulihkan secara sesungguhnya ketika seluruh tanah perjanjian telah berada di bawah pemerintahan Yeshua.
dunia akan mengalami damai yang sejati. Tanah itu akan menjadi pusat pemerintahan kebenaran, di mana bangsa-bangsa datang untuk belajar jalan Yahweh. Tidak akan ada lagi penindasan, tipu daya, atau kejahatan. Tanah janji bukan sekedar warisan geografis, tetapi simbol dari pemerintahan kudus di bawah otoritas Yeshua sebagai Yahweh yang hidup. Itulah tujuan akhir dari semua perjanjian dan nubuatan sejak zaman Abraham. Wahai dunia, berhentilah menentang rencana Yahweh. Jangan lagi menganggap Israel sebagai urusan politik. Tanah itu adalah saksi kekal dari firman yang hidup. Siapapun yang mencoba membaginya akan berhadapan langsung dengan tangan penghukuman. Namun, siapa yang berdiri di pihak kebenaran akan melihat kemuliaan Yahweh dinyatakan. Karena itu, berpalinglah dari pandangan duniawi dan lihatlah bahwa janji Yahweh sedang bergerak menuju puncaknya. Tidak ada waktu untuk bersikap netral. Pilihlah berdiri di pihak Raja Kebenaran. Saudara-saudara, dunia ini akan segera menyaksikan penggenapan janji yang telah berusia ribuan tahun. 70% tanah yang belum digenapi bukanlah tanda kegagalan, tetapi tanda bahwa waktu pemerintahan Yeshua sudah semakin dekat. Saatnya kita membuka mata rohani, memahami rencana besar Yahweh bagi dunia, dan hidup dalam kebenaran Yeshua HaMashiach. Jangan biarkan diri kita terperangkap dalam agenda dunia, tetapi bersiaplah menjadi bagian dari kerajaannya yang akan datang. Karena hanya mereka yang hidup dalam kebenaran Yeshua yang akan berdiri teguh ketika kerajaan itu turun ke bumi. Yahweh bukan manusia yang bisa berdusta atau berubah pikiran. Apa yang Ia janjikan kepada Abraham masih berdiri sampai hari ini. Dunia boleh berubah, kerajaan boleh runtuh, tetapi firman Yahweh tetap untuk selama-lamanya. Banyak bangsa berpikir janji itu telah gugur karena ketidaktaatan Israel. Namun Yahweh berfirman, "Demi aku sendiri, aku bersumpah, janji itu tidak bergantung pada kebaikan manusia, melainkan pada kesetiaannya sendiri." Maka penggenapan tanah perjanjian adalah bukti bahwa Yahweh tetap setia terhadap sumpahnya. Nabi Yeskiel menubuatkan tulang-tulang kering yang bangkit menjadi tentara besar. Itulah gambaran kebangkitan rohani Israel. Hari ini, kita melihat banyak orang Yahudi mulai mengenal Yeshua HaMashiach sebagai Mesias sejati. Inilah awal dari pemulihan besar yang akan menggetarkan bangsa-bangsa. Karena sebelum seluruh tanah janji dikenapi, hati bangsa Israel harus terlebih dahulu dipulihkan kepada Yahweh melalui pengenalan akan Yeshua. Inilah rahasia besar yang sedang terjadi di balik panggung dunia. Namun setiap kali kebenaran mulai dinyatakan, iblis akan mengguncangkan dunia untuk menutupi cahaya itu. Lihatlah bagaimana media dunia memutarbalikkan fakta tentang Israel, menggambarkan mereka sebagai penindas, padahal mereka sedang mempertahankan tanah yang dijanjikan oleh Yahweh. Dunia telah buta karena kebencian rohani yang diarahkan oleh penguasa kegelapan. Tetapi bagi mereka yang berjalan dalam terang firman, semuanya menjadi jelas bahwa peperangan ini bukan sekedar politik, melainkan peperangan antara kebenaran dan dusta, antara kerajaan Yahweh dan kerajaan iblis. Banyak orang, bahkan di antara umat beragama, menolak untuk mengakui bahwa janji Yahweh kepada Abraham masih berlaku. Mereka lebih percaya pada teori politik, sejarah buatan, dan narasi media daripada pada firman yang tertulis. Padahal, penolakan terhadap janji itu sama artinya dengan menolak otoritas Yahweh. Dunia yang menolak firman akan menghadapi masa kesusahan besar karena mereka tidak mengerti rencana kekal di balik sejarah ini. Tetapi, mereka yang memahami rahasia tanah janji akan melihat terang
di tengah kegelapan zaman. Bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia, tidak luput dari ujian ini. Sikap terhadap Israel akan menentukan berkat atau kutuk suatu bangsa. Yahweh berfirman kepada Abraham, "Aku akan memberkati siapa yang memberkatimu, dan mengutuk siapa yang mengutukmu." Prinsip ini masih berlaku hingga kini. Karena itu, bangsa yang berdiri di sisi Israel akan menuai berkat rohani, sedangkan yang menentangnya akan menghadapi kehancuran. Inilah saatnya bagi bangsa-bangsa untuk memilih di pihak siapa mereka berdiri, di pihak Yahweh atau di pihak dunia yang akan binasa. Semua janji Yahweh kepada Abraham menemukan puncaknya dalam pribadi Yeshua HaMasiah. Tanpa Yeshua, tidak ada penggenapan sejati. Ia adalah pewaris tunggal janji itu, dan melaluinya kita semua turut menjadi ahli waris. Tanah perjanjian hanyalah bayangan dari kerajaan kekal yang akan ditegakkan oleh Yeshua di bumi. Maka ketika 70% tanah janji itu nanti sepenuhnya berada di bawah pemerintahan Yeshua, itu berarti kerajaan surga telah turun di bumi dan seluruh ciptaan akan mengenal siapa Yahweh yang sejati. Umat Yeshua harus bangkit memahami panggilan rohaninya. Gereja bukan sekedar tempat ibadah, tetapi utusan kerajaan untuk menyuarakan kebenaran Yahweh kepada dunia. Ini saatnya berhenti mengejar kemakmuran duniawi dan mulai hidup dalam kekudusan serta pewahyuan. Dunia sedang menuju puncak konflik rohani, dan hanya mereka yang memiliki pengertian ilahi yang akan tetap berdiri. Gereja akhir zaman harus menjadi terang yang menunjuk langsung kepada Yeshua dan rencana besar Yahweh bagi Israel dan bangsa-bangsa. Sebelum kerajaan itu ditegakkan, umat pilihan akan mengalami pemurnian besar. Yahweh sedang menguji kesetiaan, memisahkan yang murni dari yang bercampur. Banyak yang akan tersingkap bahwa mereka selama ini hidup dalam iman palsu. Hanya mereka yang benar-benar hidup di dalam Yeshua yang akan bertahan. Pemurnian ini bukan hukuman, melainkan persiapan agar umatnya layak menerima warisan bersama Israel rohani. Saat ini, setiap kita sedang dipanggil untuk bersiap. Sebab kedatangan Raja sudah di ambang pintu. Ketika langit terbuka dan Yeshua HaMasiah kembali dengan kemuliaannya, maka janji Yahweh kepada Abraham akan genap sepenuhnya. Seluruh bumi akan mengenal bahwa Yeshua adalah Yahweh yang hidup. Ia akan memerintah dari Yerusalem, dan bangsa-bangsa akan datang membawa persembahan ke tanah itu. Tidak akan ada lagi peperangan, karena firman Yahweh akan menjadi hukum yang mengikat seluruh bumi. Janji ribuan tahun itu akan menjadi nyata. Tanah, umat, dan pemerintahan kudus dalam satu kesatuan kekal. Saudara-saudara, kita hidup di zaman penggenapan besar. Janji Yahweh bukan mitos, bukan sejarah lama, melainkan realitas yang sedang bergerak. 70% tanah janji yang belum terwujud adalah alarm rohani bahwa waktu hampir habis. Marilah kita kembali hidup dalam kekudusan, berjalan dalam terang Yeshua HaMasiah, dan mempersiapkan diri menyambut pemerintahannya. Jangan takut pada goncangan dunia, sebab mereka yang berpegang pada firman akan diselamatkan. Jadilah bagian dari umat yang mengerti zaman, karena sebentar lagi janji Yahweh yang kekal akan menjadi nyata di mata seluruh bumi.